Bagaimana logikanya komut kereta api ketua PBN? Bagaimana logikanya komisaris Waskita Karya, doktor sosial politik? Itu logikanya di mana? Jadi sebenarnya memang pengangkatan komisaris BUMN itu dulu kami berusaha menjaga agar tidak terjadi konflik of interest. Ya, jangan sampai Dirjen Migas menjadi komisaris Pertamina. Jangan sampai Dirjen Dirjen Perhubungan Udara menjadi komisaris Garuda atau Angkasa Pura. Nah, itu tidak boleh. Kalau Dirjen Listrik menjadi komisaris Pertamina boleh saja. Jadi dulu demikian. Nah, juga dulu pejabat Kementerian BUMN, deputi yang membawahi BUMN-nya nggak boleh jadi komisaris di bawahnya. Itu kan komisaris terhadap dirinya, kan itu nggak boleh. Nah, jadi, yang problem selalu tuntutan masyarakat adalah jangan pejabat jadi komisaris. Pertanyaannya begini, komisaris itu wakil pemerintah, itu adalah wakil pemerintah. Jadi menurut saya adalah yang dijaga adalah konflik of interest-nya. Tapi yang menarik sekarang kan ini kan wakil pemerintah bukan lagi dari birokrat, kan dari tim sukses, kan, tapi dibungkus komisaris independen. Jadi sebenarnya contoh Waskita Karya. Waskita Karya itu kan komisarisnya juru bicara presiden. Jadi sebenarnya harusnya tidak terjadi masalah ngomong-ngomong lah Pak Fajrul ke presiden, Pak Mahmud saya Pak ini, gitu kan? Ya, jadi saya juga pertanyakan fungsi komisaris itu apa di sana gitu. Jadi masa sih kan pasti rapat komisaris jelaskan dong mana BUMN, mana kontrak konstruksi yang merugi, itu mana kontraktor itu. Maka harusnya Pak Fajrul sebagai jubir presiden memarahi Menteri PU, jangan kau tugas-tugaskan aku, ini mati saya gitu kan. Tapi bisa juga terbalik. Bisa juga terbalik, ini presiden maunya begini, kita apa boleh buat nanti. Nah, itu maksudnya. Nah, itu tadi saya ingin meluruskan, saya objektif aja melihatnya. BUMN itu adalah penyelesaian kan adalah restrukturisasi kalau menghadapi masalah, kemudian holdingisasi, merger, akuisisi. Itu kan 3-4 hal cara menyelesaikan BUMN. Oke? Yang di tangan Menteri BUMN itu hanya satu, restrukturisasi saja. Nah, jadi kalau sudah masuk agenda lain, merger, akuisisi, likuidasi, privatisasi, holdingisasi, itu Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan sampai sekarang tidak mau menyerahkan hak kewenangan itu. Nah, kewenangan itu. Jadi, nah dulu waktu Pak Erick Thohir baru menteri, saya ketemu beliau. Pak Erick, tolong cabut Perpres nomor 4 tahun 2003. Nah, nomor 3 tahun 2003 yang bahwa kewenangan holding, likuidasi, merger, akuisisi adalah ada di Kementerian Keuangan dan tentunya penyertaan modal negara. 5 hal itu ada di Menteri Keuangan. Jadi sebagus-bagusnya konsep dari Menteri BUMN, kalau Menteri Keuangan tidak mau membahas, maka itu tidak akan terjadi. Saya mengalami, saya 6 tahun di dalam, itu setiap surat yang terkait dengan BUMN itu adalah pasti prioritas terakhir, dan pasti kita rapat 7 kali, 6 kali membahas dan 1 kali ditolak. Kira-kira begitu supaya publik paham kesalahan ini tidak murni Kementerian BUMN. Yang murni Kementerian BUMN adalah bahwa dia tidak memperjuangkan BUMN pada saat BUMN dapat penugasan yang rugi. Itu yang problemnya Kementerian BUMN. Kalau dulu, mohon maaf, saya berantem di DPR. Enggak, kalau nggak mau ini gua nggak kerjain. Ini undang-undang kok. Nah, itu sebenarnya saya berantem juga terus dengan dulu ke Menteri Perhubungan. Kalau subsidi kereta, berantem dengan Menteri SDM kalau subsidi listrik dan subsidi BBM. Berantem Menteri Pertanian kalau subsidi tentang pupuk. Saya hanya memberikan subsidi kalau mana uangnya, saya bilang. Mana uangnya di APBN. Itu baru, itu. Nah, itu tugasnya. Jadi kalau Pak Fadil tadi mau membahas itu, Pak, selalu orang membandingkan antara PT Perkebunan dengan swasta. Perlu saya jelaskan, Pak Fadil, adalah begini.
hampir semua perkebunan sekarang adalah perkebunan yang untung adalah kelapa sawit. Tidak tahu bahwa lahan-lahan kelapa sawit yang bagus untuk BUMN itu hanya yang diperoleh pada saat zaman Belanda. Sejak zaman pemerintahan ini, maka tahun 80-an ke belakang, maka lahan kelas 1 selalu diberikan kepada swasta. Nah, itulah kenapa lahannya bagus-bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, beban masa lalu BUMN perkebunan itu adalah beban pensiunan yang sangat besar, beban tenaga kerja yang sangat besar. Tidak tahu bahwa kelapa sawit umpamanya di swasta itu hanya 1 pegawai untuk 3 hektar sawit, 1 orang. Kita 3 orang 1 hektar. Nah, itu dan mem-PHK-nya susah. Nah, yang dan itu berat sekali dan terus terang tapi itu tidak menyatakan. Tapi saya ingin katakan tadi, saya tertarik dengan pernyataan tadi bahwa bisnis BUMN itu yang besar juga adalah bisnis pencarian dana. Bisnis pencarian dana yang menghubungkan antara pemilik uang dan BUMN. Itu, dan saya sangat setuju untuk melakukan audit terhadap BUMN karya. Hal-hal yang perlu diaudit adalah, satu menurut saya, adalah pembelian ruas tol. Karena itu tidak ada kita tidak tahu siapa negosiatornya, kenapa ketemu harga sekian. Seperti kita katakan di laporan keuangan Wastika Karya bahwa dia punya aset intangible 51 triliun. Artinya berarti ruas yang dibeli selama ini mahal dong, 51 triliun dong nilainya, ya kan? Nah, itu harus diaudit. Kenapa bisa sampai 51 triliun? Dan saya paham ada ruas tol yang sangat terkenal dibeli dari swasta besar yang tokoh, itu harganya 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Nah, itu yang pertama yang diaudit. Yang kedua, diaudit kedua adalah tentang kenaikan harga tol, kenaikan biaya investasi. Yang saya lihat mahal sekali, sekarang 100 sampai 120 miliar. Nah, siapa yang memain di pembebasan lahan? Kita harus cek juga itu, siapa pemain di pembebasan lahan. Karena itu juga permainan besar, gitu kan, pembebasan lahan. Kemudian, yang konstruksi lainnya juga kita harus cek. Karena itu subkontraktor itu kita tahu, ya banyak juga titipan-titipan. Jadi memang ini, direksi BUMN juga ini, karena mungkin, jadi itulah saya sering katakan, saya sangat takut mengangkat dulu direksi BUMN yang akan menikmati sebagai direksi. Kalau dia sudah menikmati jabatan sebagai direksi, maka dia akan membuka pintu tikus-tikus menggerogoti BUMN. Karena bukan punya dia. Nah, kemungkinan besar ini yang terjadi sekarang, sehingga pintu-pintu tikus itu semakin banyak yang masuk, dan direksi kelihatannya menempatkan diri betul-betul di bawah komisaris yang mohon maaf aja, komisaris sekarang ini kalau bukan tim sukses anggota DPR gagal, gitu kan, calon anggota DPR gagal, gitu kan itu. Nah, gimana saya coba bayangkanlah ya. Mohon maaf, saya tidak mengkritik, betul-betul sudah menjauhi dari profesionalisme. Bagaimana logikanya komut kereta api ketua PBNU? Bagaimana logikanya komisaris Wastika Karya itu doktor sosial politik? Itu logikanya di mana gitu. Jadi maksud saya, bolehlah bahwa ini, tapi tolonglah carikan tempat-tempat yang masih ada gunanya. Jangan sampai tidak ada gunanya di situ. Malah menjadi tertawan publik. Karena pada saat profesionalisme BUMN rendah kelihatan di publik, maka si pemberi uang menaikkan risiko, maka bunga utangnya akan dinaikkan. Itu pentingnya profesionalisme di BUMN. Jadi itu sinyal-sinyal yang harus dilihat. Kalau sudah penempatannya itu tidak profesional, maka publik itu dalam artian pasar pada pasar uang akan menurunkan ketidakpercayaan dan menaikkan risiko. Saya pikir satu-satunya solusi yang bisa dilakukan itu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang saya was-was adalah kalau depan obligasinya besar, itu nggak ada ruang restrukturisasi, jatuh tempo. Dan kelihatannya, sepertinya, karena begini, kita lihat ya, rasio modal terhadap utang itu kan 3 kali 4 kali, ya kan?
berarti kan tidak bankable kan. Jadi bank tidak akan memberikan lagi utang dari bank karena pasti dilarang oleh Bank Indonesia, gitu kan? Nah, berarti utang di luar itu adalah utang pasar uang. Nah, utang pasar uang ini yang nggak bisa jadi menurut saya kita lihatlah nanti utang-utangnya yang bisa direstrak, yang tidak bisa direstrak itu pemerintah harus membantu. Karena memang saya kembali lagi pasal 66 Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan yang tidak layak secara ekonomi, maka pemerintah harus mengganti seluruh kerugian ditambah margin yang layak. Problemnya adalah apakah pernah Menteri PU memberikan penugasan secara tertulis? Saya pikir enggak. Apakah pernah Menteri Perhubungan memberikan penugasan membangun pelabuhan, membangun bandara yang tidak layak? Saya pikir tidak. Nah, ini yang masalah. Pasti Menteri itu menyatakan ya terserah kalian. Saya kan tidak menugaskan. Tapi kalau yang di atasnya menugaskan, ngomonglah yang di atasnya Menteri. Ini kau matikan BUMN. Karena begini, kalau BUMN konstruksi mati, maka itu memukul ke atas, ke samping, dan ke bawah. Memukul ke atas, maka dia ke perbankan, kemudian ke samping itu adalah ke masyarakat, ke bawah itu adalah subkontraktor. Nah, saya heran sekali juga kok beranak pinak BUMN itu di terakhir-terakhir ini. Nah, ini kok bisa gitu beranak pinak sejauh itu gitu. Nah, ini juga heran saya. Nah, ini saya takutnya ada orang yang ingin punya jabatan sehingga membuat anak perusahaan lagi supaya dapat kursi komisaris gitu. Ini agak lucu. Mohon maaf, saya agak lama di BUMN. Saya tidak menyatakan membakar diri. Saya masuk BUMN itu labanya 27 triliun, saya keluar 159 triliun. Itu ya. Saya sih kalau bilang kerja apa ya nggak kerja juga. Dan mungkin doa saya lebih ampuh dari yang lain.